Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, thank you ya kalian sudah klik video ini. Oke Re, pembahasan kita kali ini itu bercerita tentang rumah tangga yang dialamin oleh Sonia. Dimana ternyata jabatan dan harta tidak menjamin kebahagiaan bagi seorang istri. Sebenarnya apa sih yang dialamin Sonia? Oke, langsung kita bahas. And welcome to Gali Cerita. Sonia sama Rian kelihatan kayak pasangan idaman di luar. Sonia, kepala cabang bank ternama, selalu tampil rapi dengan blazer dan heelsnya. Sementara Rian, suaminya seorang polisi dengan pangkat tinggi, selalu kelihatan gagah dengan seragamnya. Tapi siapa sangka, di balik kesempurnaan itu, rumah tangga mereka mulai kerasa kayak dua orang yang tinggal di planet beda. Sama-sama sibuk dan memiliki jabatan yang tinggi, membuat waktu luang untuk bersama sangat jarang sekali. Kebersamaan dengan pasangan sama sekali tidak mereka miliki. Belum selesai dengan masalah waktu luang, datang lagi masalah yang lebih besar. Sonia dapat kabar dari kantor pusat, dia harus pindah ke cabang Surabaya untuk handle cabang baru yang lagi bermasalah. Awalnya Sonia pikir ini cuma sementara, tapi ternyata manajemen maunya dia stay di sana minimal 2 tahun. Sebagai seorang suami, tentu saja Rian sangat keberatan karena selama ini meskipun mereka serumah, mereka jarang berkomunikasi. Apalagi kalau sekarang mereka harus pindah selama 2 tahun, Rian otomatis gak akan bisa meninggalkan pekerjaannya. Tapi Sonia membujuk Rian dengan cara dia bilang ke Rian kalau dia bakalan pulang 2 minggu sekali. Hal itu bisa meluluhkan hati Rian, dan Rian juga mencoba untuk mengajukan mutasi ke kantornya. Hari-hari berlalu dan Rian beneran berusaha minta mutasi, tapi birokrasi di kepolisian gak segampang itu. Dia cuma dapat jawaban, untuk saat ini belum ada posisi di Surabaya yang sesuai dengan pangkatmu. Rian mencoba ngomong lagi sama Sonia malam itu. Son, aku gak dapat mutasi. Kalau kamu tetap pindah kita bakal LDR. Malam itu konflik mereka makin memanas. Sonia akhirnya memutuskan buat tetap pindah ke Surabaya, sedangkan Rian gak bisa ninggalin tugasnya di Jakarta. Hubungan mereka mulai terasa rapuh, kayak benang yang udah hampir putus. Setelah diskusi panjang, Sonia dan Rian sepakat untuk coba bertahan. Sonia menepati janjinya untuk pulang 2 minggu sekali ke Jakarta. Sementara Rian berusaha lebih sabar dan mendukung keputusan istrinya. Awalnya semuanya terasa baik-baik aja. Sonia selalu nyempetin waktu buat Rian meskipun sering lelah. Tapi setelah beberapa bulan, kehadiran Sonia yang cuma 2 minggu sekali membuat Rian mulai merasa kesepian. Kesibukan Rian di Jakarta ditambah kesendirian di rumah bikin dia gak sengaja membuka pintu dari masa lalunya. Semuanya dimulai waktu Rian gak sengaja ketemu Dita, mantannya waktu SMP. Di sebuah acara komunitas olahraga, Dita yang sekarang seorang instruktur yoga menyapa Rian dengan senyuman yang sama seperti dulu. Rian, kamu beneran Rian? Aduh, udah lama banget gak ketemu, seru Dita antusias. Iya Dit, wah gak nyangka ketemu kamu di sini, jawab Rian sambil tersenyum tipis. Obrolan yang awalnya biasa-biasa aja mulai berlanjut ke kopi bareng setelah acara, dan tanpa disadari
Rian mulai sering bertemu Dita. Awalnya Rian berpikir ini cuma nostalgia, gak lebih. Tapi entah kenapa tiap kali ngobrol sama Dita, yang rasa nyaman. Perasaan yang mulai jarang dia rasain sejak Sonia sibuk di Surabaya. Sementara itu Sonia mulai ngerasa ada yang beda dari Rian. Mas, kok belakangan kamu jarang bales chatku? Sibuk banget ya? Tanya Sonia waktu mereka video call. Gak kok, aku cuma capek aja. Banyak kerjaan, jawab Rian singkat. Sonia berusaha gak mikir yang aneh-aneh, tapi perasaan gak tenang mulai menghantui. Setiap kali dia pulang, Rian kelihatan gak seperti biasanya. Lebih pendiam, kadang kayak ada di dunia lain. Hingga suatu hari, Sonia menemukan sesuatu yang bikin dunianya hancur. Sonia pulang lebih cepat dari biasanya. Hari itu jadwalnya longgar, jadi dia pengen kasih kejutan buat Rian. Tapi pas sampai di rumah, dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Motor yang diparkir di depan rumah bukan motor Rian, dan ketika masuk, dia mencium aroma parfum yang gak familiar. Mas, kamu di rumah? Sonia memanggil sambil membuka pintu. Rian keluar dari dapur kelihatan kaget. Son, kok kamu gak bilang kalau pulang hari ini? Tanyanya berusaha bersikap biasa. Aku pengen kasih kejutan, jawab Sonia pelan sambil menatap Rian lekat-lekat. Ada siapa di sini? Teman-teman, gak ada apa-apa kok. Tapi Sonia tahu Rian gak jujur. Dia melihat secangkir kopi di meja yang jelas bukan kebiasaan Rian. Hatinya mulai gak karuan, tapi dia memilih buat gak langsung konfrontasi. Malam itu suasana di rumah mereka jadi dingin. Besoknya Sonia memutuskan buat cek ponsel Rian waktu dia mandi. Tangannya gemetar waktu dia membuka pesan-pesan di aplikasi chat. Dan disitulah dia menemukan nama Dita. Isi pesan itu bikin Sonia gak bisa napas untuk beberapa detik. Thanks for today, Rian. Aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu kayak dulu. Aku juga, Dit. Kamu bikin hari-hariku lebih ringan. Mata Sonia berkaca-kaca. Dia gak bisa percaya kalau Rian, suaminya yang dulu selalu dia banggakan, malah berbagi perasaan sama perempuan lain. Mas, suara Sonia bergetar waktu Rian keluar dari kamar mandi. Kamu selingkuh? Rian kaget, tapi dia gak langsung menyangkal. Son, aku gak selingkuh, Dita cuma teman lama. Kita ngobrol, itu aja. Ngobrol, sampai kamu bilang dia bikin hari-hari kamu lebih ringan. Aku ini istri kamu, Mas. Kalau kamu ngerasa berat, kenapa kamu gak cerita ke aku aja? Suara Sonia mulai meninggi. Rian menarik napas panjang. Son, aku gak ada niat nyakitin kamu. Aku cuma ngerasa sepi. Kamu jauh, kita jarang ketemu. Aku gak bisa ngomong ini ke kamu karena kamu gak mau nambah beban kamu. Kamu pikir aku gak ngerasa sepi? Aku bolak-balik Jakarta Surabaya tiap 2 minggu buat kita, Mas. Tapi kamu malah nyari kenyamanan di orang lain. Sonia gak bisa nahan tangisnya lagi. Rian gak bisa jawab. Dia tahu dia salah. Tapi dia juga gak tahu gimana caranya ngejelasin semuanya tanpa bikin Sonia makin marah. Malam itu Sonia tidur di kamar tamu, sementara Rian hanya bisa termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Keesokan harinya, Sonia duduk di meja makan menunggu Rian. Dia udah siap buat bicara meski rasa kecewanya belum hilang. Rian keluar dari kamar dengan wajah kusut. Jelas dia gak tidur semalaman. Mas, duduk, ujar Sonia tegas. Son, aku dengerin dulu. Aku gak pengen langsung mutusin sesuatu. Aku cuma mau tahu sesungguhnya apa yang kamu rasain ke Dita. Aku gak cinta sama dia, Son. Aku cuman ngerasa nyaman karena dia ada di dekatku. Waktu kamu jauh, aku ngerasa kehilangan dan Dita ada di situ. Kamu tahu gak gimana rasanya denger itu? Aku bolak-balik tiap 2 minggu ninggalin kerjaan, ninggalin capek cuman buat kamu. Tapi kamu malah milih orang lain buat jadi tempat curhat. Sonia bergetar. Aku salah, Son. Aku nyesel. Aku gak mau kehilangan kamu, kata Rian, suaranya terdengar tulus.
Sonia terdiam lama. Dia berusaha menenangkan dirinya sebelum bicara lagi. Kalau kamu serius nggak mau kehilangan aku, buktikan. Aku nggak mau dengar nama Dita lagi. Kamu putus kontak sama dia dan kita harus kerja bareng buat nyelamatin pernikahan ini. Rian mengangguk pelan. Aku janji, aku bakal putus kontak sama dia dan aku bakal lakuin apapun buat perbaiki semuanya. 2 minggu berlalu, Rian benar-benar menunjukkan usahanya. Dia memblokir kontak Dita dan mengurangi aktivitas luar rumah. Tapi Sonia masih berusaha memulihkan kepercayaannya. Di sisi lain, Dita nggak menyerah gitu aja. Suatu hari, Dita mengirim pesan ke Rian dari nomor baru dan Sonia nggak sengaja melihatnya. Rian, aku tahu kita salah, tapi aku masih pengen ngobrol. Aku rindu sama kamu. Sonia menahan napas. Ini ujian terbesar baginya. Sonia nggak bisa tinggal diam. Dia menyimpan nomor baru Dita lalu memutuskan untuk meneleponnya keesokan harinya. Halo, ini Dita kan? Suara Sonia terdengar tegas. Ya, ini siapa? Dita terdengar bingung. Aku Sonia, istrinya Rian, jawab Sonia tanpa basa-basi. Ada jeda panjang sebelum Dita menjawab. Oh, ada apa Mbak Sonia? Aku cuman mau bilang, tolong berhenti ganggu suamiku ya. Kamu kan udah tahu dia memilih aku, jadi jangan cari-cari alasan buat deket lagi sama dia. Suara Sonia penuh emosi tapi tetap terkontrol. Dita terdiam, lalu akhirnya berkata, aku nggak niat ganggu Mbak, aku masih sayang sama Rian. Sayang? Kamu pikir itu alasan buat ngancurin rumah tangga orang? Kalau kamu benar-benar peduli sama dia, kamu gak bakal bikin hidup dia lebih rumit, jawab Sonia tajam. Mbak, aku gak tahu aku harus bilang apa. Gini aja Dit, kalau kamu masih ngontak suamiku, aku gak bakal tinggal diam. Aku bisa cari jalan buat kamu ngerti gimana rasanya kalau orang lain masuk ke hubungan kamu, ujar Sonia sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu, Sonia merasa lebih lega. Dia tahu ini belum akhir dari perjuangan mereka, tapi setidaknya dia anggap dia sudah bertindak dan gak diam aja. Setelah konflik dengan Dita berakhir, Sonia dan Rian memutuskan untuk memulai lembaran baru meskipun rasa kecewa masih tersisa. Sonia mencoba berdamai dengan situasi dan kembali fokus pada karirnya di Surabaya. Berbulan-bulan berlalu dan segalanya terlihat kembali sempurna. Sonia merasa hubungan mereka mulai stabil. Setiap kali dia pulang sebulan sekali, Rian selalu menyiapkan kejutan kecil, mulai dari makan malam romantis hingga perjalanan singkat ke tempat favorit mereka. Meskipun di hati kecilnya, Sonia tetap curiga apakah semua kebaikan Rian ini untuk menutupi hal yang sudah dia lakukan. Dan akhirnya, hal yang mengganjal di hati Sonia terbukti. Perasaan aneh yang mulai menggelayuti hatinya akhirnya terjadi. Suatu pagi, Sonia merasa sangat ingin memberi kejutan lagi. Dia sudah menyiapkan tiket pulang berharap bisa memberikan Rian kejutan yang lebih besar kali ini. Mungkin makan malam spesial di rumah mereka atau liburan singkat untuk berdua. Setibanya di rumah, dia merasa ada yang aneh. Rumah itu sepi, tidak ada suara apapun. Padahal Rian seharusnya ada di rumah itu. Sonia menunggu sebentar berharap Rian mungkin keluar sebentar, tapi seiring perjalanan waktu, dia mulai merasa cemas. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari jawaban. Sonia tahu kalau ada satu tempat yang pasti Rian pergi untuk kunjungi, yaitu rumah mertuanya. Tanpa pikir panjang, Sonia memutuskan untuk langsung ke sana. Betapa kaget Sonia setibanya dia di sana. Dia melihat saat itu ada sebuah prosesi akad nikah antara Rian dan Dita. Dan yang lebih membuat Sonia sangat frustasi adalah hadirnya para keluarga inti seperti ayah dan ibu mertuanya, juga kerabat-kerabat Rian. Hal ini membuat Sonia sangat terguncang. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan dia lari keluar rumah. Tapi tidak lama dia tersadar, dia berhak untuk marah.
Sonia pun kembali masuk ke dalam rumah dan belum sempat dia berkata apa-apa, Rian sudah berlari menghampiri. Sonia, aku bisa jelasin ini semua Sonia. Sonia, maafin aku. Ini terjadi begitu cepat. Sonia tentu aja marah. Masa aku gak ngira kamu bisa sejauh ini? Dan Ibu kenapa bisa seperti itu, Bu? Ibu kenapa mengizinkan ini terjadi, Bu? Bahkan dengan terjadinya akad itu di rumah ini, pasti Ibu sudah merestuinya, bukan? Tanya Sonia kepada ibu mertuanya. Dengan tatapan tajam, ibu mertua Sonia menjawab, Sonia, kamu pikir aku gak peduli sama kamu? Kamu sudah nikah bertahun-tahun sama Rian, tapi kamu gak bisa kasih dia anak. Sekarang lihat Dita, dia hamil 3 bulan. Dia lebih baik dari kamu. Dia yang selalu ada di sisi Rian. Dia perhatian. Sedangkan kamu sibuk sama karirmu, lupa sama suami. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar langsung ke hati Sonia. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk. Jadi ibu anggap aku gak berguna. Aku gak cukup baik buat anak ibu. Cuman karena aku gak punya anak. Sonia hampir berteriak tapi suaranya tercekat. Ibu mertuanya menatap Sonia dengan penuh kebencian. Suaranya semakin kasar. Ya, kamu hanya ngejar karirmu saja. Mikirin dirimu sendiri. Rian butuh perhatian, butuh pendamping. Bukan cuman istri yang sibuk kerja, yang cuman mikirin duit. Dita ada di sini, Rian. Dia tahu cara bikin suaminya merasa dihargai, merasa penting. Dan hebatnya lagi Dita sekarang hamil. Aku sampai curiga kalau kamu itu jangan-jangan mandul. Sonia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Tapi dia mencoba untuk tetap berdiri. Tapi aku cinta Rian, Ma. Aku berusaha banget buat kita. Aku gak pernah ninggalin dia cuman karena aku kerja keras buat masa depan. Dan itu yang bikin aku muak, Sonia. Kamu gak pernah ngerti kenapa Rian cari Dita. Karena Dita, meski dia gak punya apa-apa, dia bisa memberi apa yang Rian butuhin. Perhatian, kasih sayang, dan sebuah keluarga yang utuh. Kamu gak bisa ngasih itu semua. Kamu cuman kerja. Dan Rian, dia butuh lebih dari itu. Dia butuh seorang istri yang bisa jadi ibu, yang bisa kasih anak buat dia. Jawab ibu mertuanya dengan nada yang semakin tinggi. Dan yang lebih membuat Sonia hancur lagi adalah saat itu Rian hanya diam tanpa mengeluarkan kata-kata, dan dia tidak melepaskan tangan Dita. Sonia merasa dunia seakan berputar begitu cepat. Kata-kata itu menghancurkan segalanya. Sakit yang ia rasakan tak terlukiskan. Bukan hanya Rian yang telah mengecewakannya, tapi juga ibu mertuanya, bahkan keluarga besar. Saat ini, hatinya terasa teriris. Ibu mertuanya yang kini melontarkan kata-kata yang lebih pedih daripada apapun yang pernah ia dengar. Maaf Bu kalau mengecewakan ibu. Sonia hanya bisa bergumam pelan, tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia merasa hancur. Semuanya yang dia lakukan, semua yang dia korbankan untuk pekerjaan dan keluarga, ternyata tak berarti apa-apa. Sonia berbalik dan berjalan keluar. Tangannya terjatuh lemas di sisi tubuhnya. Air mata mengalir tanpa bisa dia bendung. Bahkan setelah dia sampai di luar rumah, rasa sakit itu terlalu dalam. Kata-kata ibu mertuanya terus berputar di kepalanya, menyiksa hatinya dan kini membuat dia merasa benar-benar kosong. Kamu gak berguna, Sonia. Kamu cuman kerja, lupa sama suami. Kata-kata itu terus berulang hingga saat itu. Hari-hari berikutnya, Sonia berusaha mengumpulkan kekuatan. Namun semakin lama dia merenung, semakin dia merasa bahwa tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam pernikahannya dengan Rian. Dia merasa dikhianati,
dia merasa ditinggalkan dan dia memutuskan untuk bercerai. Aku nggak bisa bertahan lagi. Aku nggak bisa hidup dengan orang yang nggak menghargaiku dan keluarga yang hanya melihat kekuranganku, pikirnya dalam hati. Tanpa menemui Ryan terlebih dahulu, tanpa ada penjelasan panjang, Sonia mengajukan gugatan cerai. Dia merasa sudah cukup menderita. Cinta dan pengorbanan yang telah dia beri selama ini tidak dihargai, malah disia-siakan begitu saja. Selesai. Oke guys, kita diskusi sebentar ya. Menurut kalian siapa sih sebenarnya di sini yang salah? Dita yang egois memaksakan rasa sayangnya yang masih terpendam mulai SMP, atau Ryan yang dia merasa bersalah karena selalu ditinggal kerja oleh Sonia, atau Sonia yang menurutku ya, dia lebih mengejar karir dengan alih-alih untuk masa depannya. Atau gimana sih seharusnya solusinya dari awal? Sonia menurut aja apa kata suaminya Ryan, atau tetap seperti cerita di atas tadi? Coba kalian komen-komen di bawah ya, kita diskusi di kolom komentar. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!